Luar angkasa yang gelap, misterius dan dingin. Komet, asteroid, planet, bintang, dan sesuatu yang mengintai di sana lebih jauh dari Pluto. Ya, ini mungkin planet ke-9 tata surya, planet yang selama berabad-abad dicari. IRAS, yaitu satelit astronomi inframerah, mengumpulkan data menarik pada tahun 1983. Itu bisa menjadi bukti bahwa planet ke-9 bersembunyi di sana. Tidak ada yang tahu apa planet itu sungguh ada, tapi penemuan ini membantu merancang model untuk lebih memahami kemungkinan planet ini. Dan pada tahun 2016, ilmuwan menemukan bahwa benda angkasa kecil di sabuk Kuiper mengorbit agak aneh. Sabuk Kuiper adalah area luar tata surya. Itu adalah cincin dalam bentuk donat berisi sisa-sisa dari masa pembentukan tata surya. Kamu bisa menemukan donat ini lebih jauh dari Neptunus. Benda angkasa di wilayah itu memiliki orbit aneh, hampir seolah-olah benda besar dengan gravitasi kuat menjauhkan mereka. Tok-tok, planet ke-9 lagi. Menurut teori, ukurannya mungkin 5-10 kali massa planet kita dan 20 kali lebih jauh daripada Neptunus. Satuan astronomi sama dengan jarak antara planet kita dan matahari. Pluto diperkirakan memiliki jarak 40 satuan astronomi dari matahari. Tapi, planet ke-9, jika ada, jaraknya 400-800 satuan astronomi. Planet misterius ini akan butuh 10.000-20.000 tahun bumi untuk membuat satu putaran mengelilingi matahari. Ini mempersulit kita menangkap benda angkasa ini. Ada teori bahwa planet ke-9 mungkin terbentuk di antara orbit Jupiter dan Neptunus, sama dengan raksasa gas lainnya di tata surya kita. Gaya gravitasi satu dari dua planet besar ini mungkin mengusir planet ini dari orbitnya. Ya ampun, lalu planet ke-9 bisa terlempar jauh dari 8 planet yang kita tahu. Itu berakhir sebagai semacam limbah es, cukup kecil di awal. Tapi seiring waktu, planet ke-9 telah membersihkan orbitnya dari bebatuan beku dan debu, lalu akhirnya membentuk planet sungguhan. Teori lain mengatakan ini bisa menjadi planet yang hilang dari bintang lain dalam perjalanannya saat mendekati tata surya kita. Apapun itu, planet ke-9 mungkin tidak memantulkan banyak sinar matahari karena jaraknya sangat jauh. Para astronom tidak yakin di mana tepatnya mereka harus mencari planet itu. Luar angkasa gelap, misterius, dan tidak berujung. Tentu saja, tapi jika kita menemukan planet ke-9, itu akan menjadi bukti kuat pertama bahwa ada lebih banyak planet di tata surya kita. Beralih ke eksoplanet menarik yang jaraknya hanya 90 tahun cahaya dari kita. Eksoplanet adalah planet yang letaknya di luar tata surya. Planet ini memiliki atmosfer dengan awan air. 1 tahun di sana adalah 24 hari di bumi, dan planet ini berputar mengelilingi bintang Katai Merah yang jauh lebih redup dan kecil daripada matahari kita. Itu sebabnya, meskipun planet ini 8 kali lebih dekat dengan bintangnya daripada kita dengan matahari, suhu di sana mirip dengan suhu di bumi. Eksoplanet ini memiliki ukuran yang sama dengan Neptunus. Planet ini juga tidak begitu padat. Artinya, planet ini sebagian besar terbuat dari gas, tidak seperti bumi yang terbuat dari batu. Suhu rata-rata di sana adalah 60 derajat Celcius, sehingga menjadikannya salah satu eksoplanet kecil terdingin yang pernah kita temui. Semakin dingin eksoplanet, semakin besar peluang kita akan menemukan awan di atmosfernya. Para peneliti telah menemukan lebih dari 4.000 eksoplanet, tapi semuanya ditemukan di dalam Bima Sakti, setidaknya sampai sekarang. Untuk kali pertama, para astronom menemukan sebuah planet di luar galaksi kita. Planet itu disebut 5M1 ULS-1. Planet ini berada di galaksi pusaran, galaksi spiral yang jaraknya 28 juta tahun cahaya dari kita. Pernah ada bintang besar tapi cukup muda yang terjebak dalam tarian gravitasi dengan sesuatu yang bisa menjadi bintang neutron padat, inti runtuh dari bintang raksasa atau lubang hitam. Pasangan tari bintang itu memiliki gravitasi yang sangat kuat. Pasangan itu memakan si bintang dengan rakus mengoyak plasmanya. Lalu hal tak biasa terjadi. Objek asing, mungkin seukuran Saturnus, melintas dan menghalangi konfrontasi ini dari tata surya kita. Sekarang, tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi. Tapi ini mungkin bisa menjadi planet terjauh yang pernah kita temukan. Ada sebuah planet yang baru ditemukan di luar tata surya. Ukurannya sebesar Jupiter. Planet ini mengorbit 2 bintang. Dan seperti yang bisa kita amati dari planet kita, planet ini melintas di depan kedua bintang itu. Satu putaran penuh mengelilingi 2 bintang ini artinya 1 tahun. Kira-kira butuh 200 hari bumi.
Pada hari penemuan planet sebelumnya, para ilmuwan juga menemukan planet itu memiliki pendamping tak biasa. Itu adalah Jupiter superpanas dengan orbit sangat ketat mengelilingi bintangnya. 1 tahun di sana hanya berlangsung selama 1,9 hari bumi. Planet ini memiliki orbit berbentuk aneh. Planet ini juga bergerak dalam arah berlawanan dari rotasi bintangnya. Jika kamu bisa menjelajah sejauh 57 tahun cahaya dari planet kita, kamu akan melihat sesuatu berwarna merah muda mengintai di kegelapan. Semakin dekat, itu semakin besar dan menarik. Ya, itu adalah planet berwarna magenta. Jaraknya beberapa miliar kilometer dari mataharinya. Ini adalah salah satu planet termuda yang pernah ditemukan ilmuwan. Umurnya hanya 100-200 juta tahun. Planet ini terbuat dari gas merah muda, sama dengan Jupiter. Jadi, jika kamu bisa mendekati permukaannya, gas ini akan menyelimutimu seperti kabut tebal. Jika kamu mendekat dan masuk lebih dalam, gas ini akan menjadi lebih gelap dan berwarna kemerahan. Lihat inti planetnya, itu super panas. Karena suhunya yang mencapai 240 derajat Celcius, planet ini seperti oven. Panasnya adalah penyebab planet ini bersinar terang. Kamu juga melihat langit berwarna merah muda pudar dengan awan yang terbuat dari tetesan air beku, mirip dengan awan kita. Ada sebuah eksoplanet yang ukurannya separuh bumi. Itu merupakan salah satu planet terkecil yang pernah kita temukan di luar tata surya. Diameternya 9.000 km. Sebagai perbandingan, diameter bumi adalah 12.700 km. Planet ini sebagian besar terbuat dari besi, mirip dengan Merkurius. Merkurius memiliki inti besi yang besar dan kerak yang sangat tipis, sehingga membuatnya unik di tata surya. Pada masa-masa awalnya, planet ini menabrak benda angkasa setidaknya sekali. Tabrakan itu menarik lapisan luarnya. Itu sebabnya hanya inti besinya yang keras yang tersisa. Mungkin eksoplanet kecil ini mengalami tabrakan besar juga. Mungkin itu sebabnya mantel planet ini hilang dan menyisakan sebagian besar inti besinya. Atau mungkin ini hanya sisa planet gas yang dulunya seukuran Neptunus. Atmosfer planet ini mungkin hancur karena jumlah radiasi besar dari bintangnya. Planet ini hanya berjarak 31 tahun cahaya dari kita, dan hari di sana kurang dari 8 jam bumi. Planet ini hanya sedikit lebih besar daripada Mars. Manusia tidak akan menghuni tempat itu karena suhu ekstrimnya yang mencapai 1.500 derajat Celcius. Mungkin saja ada lava cair di sisi planet yang menghadap bintangnya. Suhu itu cukup tinggi untuk melenyapkan atmosfer apapun. Jadi, planet ini mungkin pernah memilikinya dulu. Biasanya, raksasa gas seperti Jupiter tidak dihuni karena memiliki kondisi cuaca, suhu, dan tekanan ekstrim. Dan tidak ada bangunan yang bisa menciptakan kehidupan. Tapi planet terestrial lebih kecil, seperti bumi, memiliki lebih banyak bahan-bahan kunci seperti oksigen dan air cair. Selain itu, planet terestrial memiliki suhu lebih dingin dan kondisi lain. Namun, tentu saja tidak semua planet terestrial bisa dihuni. Tidak mudah mencari planet dengan kondisi yang mirip bumi, atau setidaknya kondisi yang akan memungkinkan hidup berkembang di sana. Tapi inilah Kepler-22b, salah satu temuan paling menjanjikan kita. Jaraknya 600 tahun cahaya dari kita, ukurannya 2 kali lebih besar dari bumi, dan dengan suhu sekitar 22 derajat Celcius. Planet ini disebut bumi super. Ini kategori planet yang tidak seperti planet di tata surya. Ukurannya lebih besar daripada bumi, tapi masih lebih ringan daripada raksasa es seperti Uranus atau Neptunus. Bumi super bisa terbuat dari batu, gas, atau campuran keduanya. Kepler-22b berada dalam zona laik huni bintang induknya yang tidak lebih terang daripada matahari. Planet ini mungkin memiliki inti berbatu. Ini mungkin memiliki laut, tapi tidak menampung kehidupan apapun. Setidaknya, kita belum tahu tentang itu. Bayangkan sebuah planet seperti bumi, tapi jauh lebih berat. Kita tahu kalau gravitasi akan semakin kuat seiring dengan bertambahnya massa. Itu sebabnya planet raksasa seperti Jupiter di tata surya memiliki gravitasi yang sangat kuat. Gravitasi Jupiter sekitar 25 meter per detik kuadrat, atau 2,4 kali lebih tinggi dari gravitasi bumi. Saking kuatnya, Jupiter menarik ratusan asteroid ke dirinya sendiri, yang jika tidak ada Jupiter, asteroid-asteroid itu akan jatuh langsung ke bumi. Namun, Jupiter adalah planet raksasa gas, yang berarti tidak memiliki permukaan padat seperti bumi. Secara harfiah, Jupiter adalah bola gas di tengah embusan angin dengan inti yang padat di suatu tempat jauh di dalam. Jika kamu mencoba berdiri di Jupiter, kamu akan tenggelam sampai kamu mencapainya.
Namun apa yang akan terjadi jika kita berdiri di planet mirip bumi dengan gravitasi yang sangat kuat? Pertama-tama, planet ini akan jauh lebih besar daripada bumi kita dan juga masif. Itu masalah besar karena akan mempengaruhi ukurannya dan bagaimana ia kehilangan panas. Bayangkan seperti ini, semakin besar suatu benda, maka benda itu akan kehilangan panas lebih lambat, seperti panci besar berisi sup yang mendidih di atas kompor. Aku jadi lapar. Ini berarti permukaan di sana akan cukup panas. Kamu bisa membayangkan gurun pasir atau planet sabana. Bentang alamnya akan berbeda secara umum. Kamu akan memiliki pegunungan yang lebih pendek dan lautan yang dangkal, dan planet ini akan menjadi datar secara keseluruhan. Gravitasi yang berat akan membuat bagian dalamnya meleleh, menyebabkan banyak aksi geologi dan membuat permukaannya semakin datar. Udara di planet yang sangat besar ini akan sangat tebal karena ada gaya yang lebih kuat yang menariknya ke bawah. Bernapas akan terasa seperti menghirup sup, betapapun anehnya kedengarannya. Selain itu, angin dan ombak akan sangat kencang dan kuat, dan untuk terbang akan sangat sulit di planet dengan gravitasi tinggi. Jika kita mendaratkan pesawat ruang angkasa di sana, akan sangat memusingkan untuk meninggalkannya. Sisi baiknya, karena udaranya tebal, langit akan memiliki warna-warna yang menakjubkan. Matahari terbenam dan matahari terbit akan sangat menakjubkan. Dan ketika berbicara tentang gunung berapi, mereka akan tetap diam sampai tekanannya mencapai tingkat yang epik. Itu berarti letusan gunung berapi akan jarang terjadi, tetapi sangat dahsyat ketika terjadi. Setelah mendarat, tentu saja kamu akan merasakan beban yang luar biasa. Rasanya seperti kamu sedang ditindih. Setiap langkah akan menjadi sebuah latihan, dan bahkan mengangkat sesuatu pun akan menjadi sebuah tantangan. Dan lupakan melompat tinggi atau melakukan salto yang indah. Di planet ini, lompatanmu nyaris tidak ada. Bahkan bernapas saja akan sulit bagi kita. Jadi, jika kita ingin tinggal di sana, kita harus banyak mengadaptasi semua olahraga dan permainan kita. Dan mendaki salah satu gunung yang pendek akan terasa seperti menaiki tangga yang tak berujung. Bangunan juga harus pendek dan kokoh, seperti menara kecil yang jongkok. Bangunan yang tinggi bisa dengan mudah runtuh karena beban gravitasi. Dan di planet seperti itu, sedikit saja jatuh bisa berarti bencana. Jadi, penghuninya sebagian besar adalah makhluk berkaki empat yang kokoh yang memastikan mereka tetap stabil dan dekat dengan tanah. Jadi, makhluk apapun yang tinggal di sini harus dibangun dengan tangguh. Contoh terbaiknya adalah Elcor dari Mass Effect. Mereka adalah spesies asli dari dunia gravitasi tinggi Dekuna. Ketika harus berjalan-jalan, makhluk ini harus memilih antara stabilitas dan penghematan energi. Kaki yang lebih sedikit akan sangat bagus untuk menghemat energi. Dalam hal ini, mereka akan bergerak seperti pendulum yang berayun, tetapi mereka tidak akan sangat stabil. Kaki yang lebih banyak memiliki efek sebaliknya. Mereka juga membutuhkan paru-paru yang besar untuk bernapas, jantung yang kuat untuk memompa darah melawan gravitasi, dan tulang yang sangat padat. Pembuluh darah mereka bahkan mungkin memiliki otot seperti arteri kita. Dan dengan banyaknya oksigen di sekitar mereka, karena atmosfer yang tebal, makhluk-makhluk ini bisa tumbuh sangat besar. Dengan kata lain, jika kita hidup di planet seperti itu, kita semua akan terlihat seperti binaragawan. Kabar baiknya adalah, dengan semua usaha ekstra, kamu bisa menikmati lebih banyak makanan lezat. Kamu akan membutuhkan kalori ekstra untuk mengimbangi gaya hidup baru ini. Seperti itulah rasanya tinggal di planet dengan gravitasi tinggi. Nah, bagaimana dengan kebalikannya? Planet dengan gravitasi super rendah. Alih-alih mereka membumi dan berat, kamu akan merasa sangat ringan dan terapung. Untuk merasakan seperti apa gravitasi rendah itu, bayangkan sensasi melompat di atas trampolin. Ketika kamu melompat ke udara, kamu akan merasakan momen singkat tanpa bobot sebelum gravitasi menarikmu kembali ke bawah. Sekarang, bayangkan jika perasaan tanpa bobot itu tidak pernah benar-benar hilang. Kamu akan merasa sangat lincah. Setiap langkah akan terasa seperti berjalan di bulan, di mana kamu bisa melompat jauh dengan sedikit usaha. Salah satu perbedaan terbesar di planet seperti itu adalah iklim dan suhu. Tidak seperti dunia sebelumnya, dunia yang lebih ringan ini mungkin tidak seefektif memerangkap panas. Hal ini dapat menghasilkan suhu yang lebih dingin dan lebih stabil dibandingkan dengan bumi. Bayangkan sebuah dunia di mana setiap hari terasa seperti hari musim semi yang menyenangkan. Musim mungkin masih ada,
Tapi musim panas yang terik dan musim dingin yang membekukan tidak akan terlalu terasa. Jadi, kegiatan di luar ruangan akan menyenangkan sepanjang tahun. Lanskap di planet dengan gravitasi rendah akan menjadi pemandangan yang menakjubkan. Gunung-gunung akan menjulang tinggi, puncaknya tampak seperti menyapu langit. Bentang alam yang megah ini bisa mencapai jauh di atas lapisan awan. Lembah dan ngarai akan sangat dalam dan luas. Bernapas di sana akan sangat mudah secara harfiah. Dengan atmosfer yang lebih tipis, kamu akan lebih mudah menarik napas. Angin akan jauh lebih lembut daripada di planet kita. Badai masih akan terjadi, tapi tidak akan seperti yang kita alami di bumi. Kehidupan di planet dengan gravitasi rendah juga akan berbeda. Tanaman bisa tumbuh tinggi dan ramping menggapai langit. Pohon-pohon bisa menjulang tinggi. Hewan-hewan itu tinggi dan anggun, dengan tungkai yang panjang dan tubuh yang ramping. Mereka bergerak dengan anggun. Sayap mungkin merupakan ciri umum di antara mereka. Mereka juga bisa saja mengembangkan adaptasi khusus seperti kantung berisi gas. Jika kita dilahirkan di planet seperti ini, kita juga akan menjadi tinggi, ramping dengan tulang yang cukup rapuh dan otot yang sangat tipis. Seperti anak laki-laki yang melar dari Charlie and the Chocolate Factory. Seperti yang bisa kamu tebak, planet ini bisa menjadi surga bagi para pecinta olahraga. Permainan tradisional seperti bola basket, sepak bola dan bola voli bisa menjadi sangat populer di sini dan jauh lebih menyenangkan. Orang-orang bisa melompat sangat tinggi, melakukan salto di udara dan berbagai gerakan keren lainnya. Dan kegiatan seperti hiking, panjat tebing dan bahkan yoga akan memiliki dimensi baru. Melakukan akrobat akan menjadi hal yang alamiah seperti berjalan. Dan semua tugas sehari-hari yang berat yang membutuhkan pengangkatan dan pengangkutan akan terasa mudah. Para arsitek dan insinyur akan sangat senang merancang bangunan di dunia ini. Mereka akan dapat membangun struktur yang sangat tinggi dan elegan yang mencapai cakrawala. Kota-kota kita akan dipenuhi dengan gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi dan jendela-jendela besar. Terbang dan lepas landas dari permukaan akan jauh lebih mudah. Di bumi, meluncurkan wahana antariksa ke orbit membutuhkan energi yang sangat besar. Namun, di planet dengan gravitasi rendah, keluar dari atmosfer akan jauh lebih mudah. Artinya, manusia bisa melakukan perjalanan lebih jauh dan menjelajahi ruang angkasa akan menjadi lebih mudah dan murah. Tentu saja, semua itu berarti transportasi juga akan diuntungkan oleh gravitasi rendah. Perjalanan udara akan menjadi sangat efisien dengan pesawat yang meluncur dengan mudah di atmosfer yang tipis. Lift di gedung-gedung tinggi akan beroperasi dengan konsumsi energi yang minimal, dan secara umum, karena planet ini mungkin lebih kecil dari bumi, perjalanan ke sana akan jauh lebih cepat. Namun mungkin ada beberapa tantangan, seperti tubuh yang rapuh dan masalah kesehatan. Selain itu, kita mungkin akan lebih cepat lelah karena semua atrofi otot dan hal-hal lainnya. Dan mungkin ekosistemnya tidak akan seberagam di bumi. Tapi tetap saja, sepertinya tinggal di planet dengan gravitasi rendah jauh lebih baik daripada di planet dengan gravitasi tinggi. Bahkan, sepertinya planet itu mungkin lebih baik daripada bumi. Jadi, mungkin suatu hari nanti, kita akan menemukan planet yang seperti surga bagi manusia. Sampai saat itu tiba, mari kita jaga bumi kita yang indah ini. Selama beberapa dekade, para ilmuwan telah menemukan planet-planet baru di luar tata surya. Hingga 2023, kita sudah menemukan lebih dari 5.000 planet. Dan banyak di antara planet-planet itu yang berpotensi punya kehidupan. Nah, kalau kalian sudah siap untuk berpetualang di luar angkasa, mari kita cari tahu planet-planet laik huni apa saja yang sudah ditemukan dalam beberapa tahun terakhir. LP8909b dan LP8909c. Pasang sabuk pengaman, karena kita akan menuju ke LP8909, bintang katai merah yang berada pada jarak 105 tahun cahaya dari bumi. Bintang ini cukup dingin dibanding matahari, dalam hal temperatur tentu saja. Temperaturnya sekitar 2593 derajat Celcius. Si kecil ini memang kecil, tapi penuh dengan kejutan. Misalnya, ada 2 eksoplanet yang mengorbit di sekelilingnya. Selain itu, kedua planet ini kemungkinan besar bersifat kebumian, artinya berbatu, sama dengan bumi. Pertama, ada LP8909b yang ditemukan pada 2022 dengan menggunakan teleskop TESS dan kemudian dikonfirmasi oleh teleskop Speculoos.
Planet ini merupakan bumi super dengan massa sekitar 13 kali massa bumi. Planet ini juga sedikit lebih besar dari bumi dengan radius sekitar 1,3 kali lebih besar. Dan kalau kalian mengira orbit Merkurius mengelilingi matahari itu cepat, tunggu saja sampai kalian mendengar tentang LP8909b. Diperlukan waktu sekitar 3 hari untuk menyelesaikan satu putaran mengelilingi bintangnya. Bayangkan kalian tertidur di musim dingin yang membekukan dan terbangun di musim panas yang terik. Tapi yang paling menarik perhatian di sini adalah LP8909c. Planet yang satu ini ditemukan oleh teleskop Speculos. Planet ini berada sedikit lebih jauh dari bintang dan membutuhkan waktu 2,5 kali lebih lama untuk mengorbit dibanding LP8909b. Planet ini juga sedikit lebih besar dari bumi. Tapi yang paling menarik dari planet ini adalah lokasinya yang berada di dalam zona laik huni bintang. Artinya, planet ini berpotensi punya air dalam bentuk cair di permukaannya dan iklim yang cocok untuk kehidupan. Sekarang, planet ini menjadi kandidat utama untuk dipelajari atmosfernya dengan menggunakan teleskop antariksa James Webb. Tapi tunggu dulu, gak hanya hal-hal menyenangkan yang ada di LP8909c. Planet ini juga sangat dekat dengan bintangnya, yang berarti planet ini penuh dengan radiasi yang berpotensi membuatnya kurang layak huni. Dan yang paling penting, planet ini terkunci secara tidal, sama seperti bulan. Artinya, satu sisi planet ini selalu menghadap ke bintang dan sangat panas, sedangkan sisi lainnya selalu berada dalam kegelapan dan sangat dingin. Model ilmiah menunjukkan planet ini bisa jadi lebih mirip Venus dalam hal atmosfer dan iklim. Dan Venus, kalian tahu, Venus gak dikenal sebagai planet yang ramah bagi manusia. Tapi terlepas dari semua tantangan itu, LP8909c tetaplah sebuah eksoplanet yang menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Siapa yang tahu rahasia apa yang disimpannya? Yuk lanjut ke kandidat berikutnya. GJ1002b dan GJ1002c. Sebuah tim ilmuwan internasional yang dipimpin oleh para peneliti di Instituto de Astrofísica de Canarias telah menemukan dua planet mirip bumi yang berjarak 16 tahun cahaya dari tata surya. Keduanya mengitari bintang katai merah bernama GJ1002. Matahari kita adalah bintang katai kuning, yang artinya GJ1002 jauh lebih dingin dan lebih redup daripada matahari kita. Tapi nggak apa-apa, kedua planet ini berada sangat dekat dengan bintang induknya. Jadi seharusnya nggak terlalu dingin atau gelap. Kedua planet yang dinamai GJ1002b dan GJ1002c ini berada di zona laik huni bintang induknya, yang artinya keduanya bisa mendukung kehidupan. Selain itu, keduanya juga punya massa yang mirip dengan massa bumi. GJ1002b merupakan planet dalam dan membutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk mengitari bintang induknya. Sedangkan GJ1002c membutuhkan waktu lebih dari 21 hari. Kedua planet ini merupakan kandidat yang tepat untuk dipelajari atmosfernya dan bahkan bisa jadi target misi masa depan untuk mencari tanda-tanda kehidupan. Yang paling penting, kedua planet ini berpotensi mendukung kehidupan dan itu sangat keren. Ditambah lagi, fakta bahwa kedua planet ini berada sangat dekat dengan kita, berarti kita mungkin bisa mengunjunginya suatu hari nanti. Ya, mungkin bukan kita, tapi siapa tahu kan? Dan mungkin suatu hari nanti kita akan menemukan kehidupan luar angkasa di salah satu planet ini. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi yuk lanjut ke yang berikutnya. Kepler 1649c. Kepler 1649c yang juga dikenal sebagai eksoplanet yang hilang ditemukan kembali pada 2022 oleh para ilmuwan dengan menggunakan data dari wahana antariksa Kepler milik NASA. Eksoplanet ini terletak sekitar 300 tahun cahaya dari bumi dan mengorbit bintang kecil yang dingin bernama Kepler 1649. Ukurannya hampir sama dengan bumi. Dan sama seperti planet-planet sebelumnya, planet ini berada di zona laik huni bintangnya. Awalnya,
data tentang planet ini dibuang begitu saja. Sebuah program komputer khusus bernama RoboVetter yang ditulis untuk menyaring volume data Kepler secara otomatis memberi label positif palsu pada kandidat ini. Dengan kata lain, program ini mengira kalau ada kesalahan atau gangguan. Untungnya, para peneliti memeriksa ulang hal-hal seperti itu. Dan ketika memeriksa ulang data, mereka berhasil menyelamatkan Kepler 1649c yang malang. Sekarang kita tahu kalau planet ini adalah planet kebumian, sama seperti bumi. Dan kalau memang mengandung air, mungkin saja ada kehidupan di sana. Tapi jangan berkemas dulu, masih banyak hal yang belum diketahui tentang Kepler 1649c. Misalnya, kita belum tahu seperti apa atmosfernya atau seperti apa permukaannya. Bisa jadi planet ini terkunci secara tidal, seperti halnya LP8909c. Hal itu nggak menyenangkan, karena itu Kepler 1649c layak untuk diteliti lebih lanjut. Mungkin planet ini bisa jadi tempat yang cocok untuk kita jadikan tempat berlibur di masa depan. Jangan lupa bawa tabir surya yang banyak ya, karena planet ini cukup dekat dengan bintangnya dan bisa jadi sangat panas. Kepler 1638b, eksoplanet ini terletak sekitar 5.000 tahun cahaya dari bumi di rasi bintang Cygnus. Planet ini juga berada di zona laik huni bintang induknya. Planet ini ditemukan pada 2020 oleh wahana Kepler melalui proses yang disebut transit. Wahana ini pada dasarnya mengambil sekumpulan foto bintang pada waktu yang berbeda. Setelah itu, program menganalisis foto-foto tersebut dan mencari bintik-bintik dan titik-titik kecil pada foto tersebut. Perubahan kecil pada kecerahan ini bisa jadi menandakan kalau ada planet yang sedang melintas di dekat bintang. Kepler 1638b agak aneh dibanding kebanyakan eksoplanet yang sudah ditemukan. Masanya 4 kali massa bumi dan punya radius 2 kali radius bumi, sehingga planet ini disebut sebagai eksoplanet bumi super. Periode orbitnya sekitar 260 hari, cukup dekat dengan bumi. Dan itu bagus. Akhirnya, setidaknya di suatu tempat musim dingin dan musim panas akan berlangsung secara normal. Kepler 1638b juga mungkin punya air dalam wujud cair di sana. Karena itu, Kepler 1638b juga menjadi kandidat yang bagus untuk diteliti lebih lanjut, melihat apakah planet ini berpotensi mendukung kehidupan. Semoga saja kita bisa mengetahui lebih banyak tentang planet ini di masa depan. Dan akhirnya, yang terakhir, Kepler 438b. Kepler 438b adalah sebuah eksoplanet yang berada sekitar 640 tahun cahaya dari bumi di rasi Lyra. Planet ini ditemukan pada 2015 oleh teleskop antariksa Kepler. Salah satu hal yang paling menarik dari Kepler 438b adalah ukuran dan lokasinya. Ukurannya hampir sama dengan bumi dan juga mengorbit di dalam zona laik huni bintang induknya. Tapi ada beberapa hal yang menarik. Pertama, Kepler 438b mengorbit bintang Katai Merah yang dikenal punya tingkat radiasi matahari yang tinggi dan bergejolak. Hal ini bisa membuat permukaan planet ini gak bersahabat bagi kehidupan yang kita kenal. Selain itu, Kepler 438b punya tahun yang jauh lebih pendek, hanya sekitar 35 hari di bumi. Hal ini bisa menyebabkan fluktuasi temperatur yang ekstrim di permukaan planet. Tapi, mungkin planet ini menjadi rumah bagi makhluk hidup luar angkasa yang tangguh dan sudah beradaptasi dengan kondisinya yang unik, atau mungkin tidak. Yang jelas, planet ini layak untuk diawasi. Ini adalah sebagian kecil dari daftar eksoplanet yang telah ditemukan dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang, dengan menggunakan teknologi baru, kita bisa menemukan eksoplanet baru lebih sering lagi. Semoga saja ada yang benar-benar bisa dihuni ya. Hey, kamu tahu nggak? Para astronom menemukan sebuah eksoplanet yang mereka namai Super Saturnus. Cincinnya selebar 1 AU. AU adalah unit astronomi yang merupakan jarak antara matahari ke bumi. Sistem cincin ini besar sekali, makanya dinamai demikian. Super Saturnus disebut objek Mama Jack, sesuai nama astronom yang memimpin tim penemu temuan ini. Profesor Eric Mama Jack dari Universitas Rochester di New York menemukan Super Saturnus saat menjelajahi data yang diunduh dari pengamatan transit sudut lebar. WASP adalah singkatan dari Wide Angle Search for Exoplanets atau pencarian sudut lebar eksoplanet.
Ini adalah proyek yang dikembangkan pada tahun 2000 oleh para astronom di Universitas Queen's di Belfast, Irlandia Utara, dan Universitas St Andrews di Skotlandia. Dengan menggunakan 4 teleskop, kamera video CCD di teropong merekam sedikit peredupan cahaya bintang yang disebabkan oleh objek yang melintas di depan bintang. Ini disebut metode transit deteksi eksoplanet. Misalnya, planet Venus bertransit melintasi pandangan kita terhadap matahari setiap beberapa ratus tahun. Titik hitam yang merupakan siluet Venus terlihat melintas di depan matahari saat Venus melintas di antara garis pandang kita dan matahari. Gerhana kecil ini mengurangi jumlah sinar matahari yang datang ke bumi dalam jumlah yang sangat kecil, atau bisa dibilang mungil. Hal yang sama berlaku pada semua bintang di Bima Sakti dengan planet di sekitarnya. Transit eksoplanet di depan bintang harus berhadapan langsung dengan bumi agar cahaya bintangnya meredup. Transit seperti ini tidak sering terjadi. Jadi, ribuan bintang harus dilihat secara bersamaan selama mungkin, antara 4-8 jam dalam semalam. WASP diciptakan untuk terus menatap bintang seluas mungkin. Mungkin salah satunya akan menunjukkan transit eksoplanet. Artinya, ada banyak data dihasilkan, sekitar 40 GB per sesi pengamatan. Ilmuwan komputer di Universitas Leicester, Inggris mengembangkan program komputer untuk menyimpan data dan menghasilkan grafik fotometrik dari intensitas cahaya masing-masing bintang. Universitas Open juga di Inggris bergabung dengan proyek WASP mengambil data ini dan menyediakannya untuk penelitian para astronom di seluruh dunia. Grafik intensitas cahaya bintang yang menunjukkan perubahan kecerahannya disebut kurva cahaya. Grafik ini punya 2 sumbu, yang pertama adalah sumbu garis waktu, dan satu lagi adalah intensitas cahaya. Saat objek yang dianggap sebagai eksoplanet, meski bisa juga bintang katai coklat, melintas di depan bintang, sumbu garis waktu melacak seberapa cepat pergerakannya. Ini akan memberitahu kita seberapa dekat objek itu dengan bintangnya, sementara sumbu kecerahan melacak seberapa banyak cahaya bintang meredup. Dengan begini, kita bisa mengetahui seberapa besar objek tersebut. Benda besar tentu akan lebih meredupkan cahaya dan lebih mudah dideteksi. Saat ini, peralatan yang berada di bumi tidak cukup sensitif untuk mengukur peredupan yang disebabkan oleh planet sekecil bumi. Yang berukuran Neptunus dan lebih besar adalah batasnya WASP. Namun, teleskop luar angkasa James Webb yang kini terus beroperasi punya sensitivitas yang jauh lebih besar dan mampu mendeteksi transit eksoplanet seukuran bumi. Kamu pasti udah gak sabar mau dengar pembahasan Super Saturnus kan? Tapi ada hal lain yang harus kamu ketahui sebelum kita lanjut ke sana. Jika eksoplanet punya atmosfer atau dalam kasus Super Saturnus, sistem cincin, cahaya dari bintang yang ditransmisikan oleh planet akan bersinar menembus atmosfer atau sistem cincin itu. Dan ini bisa dideteksi juga. Kurva cahaya akan menunjukkan lebih sedikit peredupan pada data fotometrik karena tidak semua cahaya bintang terhalang. Beberapa cahaya masih menembus atmosfer atau cincin. Ini penting karena astronom menjadi tahu soal pembacaan atmosfer. Teleskop luar angkasa James Webb dilengkapi spektroskop yang bisa menentukan kandungan gas dari atmosfer eksoplanet yang sedang bertransit, seperti oksigen, metana, karbon, dan lain-lain. Proyek WASP berkembang pesat. Kini ada proyek Super WASP yang terdiri dari WASP North dan WASP South. Yang pertama melihat ke langit di atas belahan bumi utara, yang satunya lagi melihat ke langit di atas belahan bumi selatan. Ada juga Next Generation Transit Survey atau Survei Transit Generasi Selanjutnya, NGTS, yang dibuat berdasarkan proyek WASP. Kerjanya otomatis, jadi astronom tidak perlu begadang sambil menyeruput kopi, tapi boleh aja kalau mau. Terletak di European Southern Observatory di Gurun Atacama di Chili, NGTS memindai jutaan bintang dan telah menemukan lebih dari 100 eksoplanet hingga ukuran sekecil 3 kalinya ukuran bumi. NGTS telah memulai klub Planet Hunters alias pemburu planet di media sosial. Ilmuwan warga bisa mencari basis data daring kurva cahaya dan mungkin menemukan eksoplanet sendiri, yang awalnya merupakan upaya dari Inggris yang dimulai oleh 1 atau 2 astronom, kini menjadi fenomena mendunia. Dengan kemampuan untuk membaca tanda spektroskopi gas atmosfer selama transit eksoplanet, sebuah ide baru muncul, yaitu tanda teknologi. Ide ini secara khusus mengidentifikasi gas di atmosfer eksoplanet yang dihasilkan oleh peradaban. Teleskop luar angkasa James Webb bisa melakukannya.
Gas dari polusi seperti klorofluorokarbon atau CFC bisa dilihat secara spektroskopi jika ada. Tritium dari reaktor fusi jika ada juga bisa dideteksi, serta pola panas dari kota-kota di permukaan planet. Tanda teknologi adalah konsep terbaru yang muncul setelah proyek WASP dimulai. Kita belum tahu akan menemukan apa. Sekarang mari kembali ke Super Saturnus. Bintang yang diputari Super Saturnus adalah J1407, bintang deret prautama kecil yang redup, seperti matahari dengan magnitudo 13. Hah? Begini, mata manusia hanya bisa melihat bintang dengan magnitudo 6, dan masing-masing magnitudo 2,5 kali lebih redup dibanding yang sebelumnya. Jadi, ini bukan bintang yang luar biasa, cuma bintang teleskopik lain di luar sana, di wilayah Scorpius Centaurus di langit malam. J1407 adalah bintang muda yang belum memasuki fase jangka panjang stabilnya. Ini penting karena Super Saturnus atau yang secara resmi bernama J1407b menunjukkan tanda-tanda sistem cincin pada tahap awal pengembangan. Kurva cahaya Super Saturnus tersimpan dalam kumpulan data dari proyek Super WASP. Profesor Eric Mamajek dan rekannya Matthew Kenworthy dari Universitas Leicester mempelajari data ini secara menyeluruh dan menghasilkan laporan mendetail. Pengetahuan bergantung pada data yang baik. Sumbu horizontal kurva cahaya J1407b, sumbu waktu, adalah penyebab kericuhan ini. Super Saturnus butuh berminggu-minggu untuk transit di depan bintang induknya, 56 hari tepatnya. Sistem cincin planet yang kita kenal di tata surya kita mengorbit tepat di sekitar ekuator planet gas raksasa dan sangat tipis. Dari cuma beberapa meter hingga setebal beberapa sentimeter. Di teleskop, cincin Saturnus terlihat menghilang saat Saturnus berada pada kemiringan 0 ke arah bumi. Saturnus harus miring terhadap bumi agar sistem cincinnya yang indah terlihat. Kita semua wajib melihatnya setidaknya sekali. Bayangkan, melihat Saturnus lewat teleskop. Jika cincin Super Saturnus menghalangi sebagian besar cahaya dari J1407 selama 56 hari, artinya planet itu pasti mengorbit pada kemiringan yang curam ke bintangnya. Jika berada pada kemiringan 0, kita tak akan melihat cincin itu menghalangi cahaya apapun. Jadi, waktu orbitnya bisa ditentukan, minimal 10 tahun hingga 200 tahun jika orbitnya sangat elips. Masa planet super itu sendiri diperkirakan 24 kalinya masa Jupiter. Artinya, jika berbentuk gas, ini bisa menjadi bintang katai coklat. Super Saturnus tampaknya punya objek seukuran Mars yang mengorbit di sekitarnya. Karena ada celah besar di cincin yang kemungkinan besar ditutup oleh objek besar. Pembagian Cassini di cincin Saturnus adalah tempat bulannya, Mimas, membuka jalur menembus cincin Saturnus. Kurva cahaya Super Saturnus baru diamati 1 kali. Semua sistem deteksi eksoplanet menantikannya kembali mengitari J1407. Entah kapan itu akan terjadi lagi. Beberapa astronom telah menyimpulkan bahwa J1407b adalah sistem bintang katai coklat sendiri yang cuma lewat di depan, tapi tidak terhubung ke bintang J1407. Kemunculan kembali Super Saturnus di orbit akan membantah dugaan ini. Wilayah pusat Super Saturnus menghalangi semua cahaya dari bintang utamanya. Hal inilah yang menandakan bahwa sistem cincinnya masih baru dan dalam tahap perkembangan awal. Seiring waktu, masa cincin sangat padat yang dekat dengan planet ini diperkirakan akan menipis karena semua materinya terserap ke dalam planet atau dilontarkan keluar angkasa. Inilah yang terjadi pada planet-planet raksasa gas di tata surya kita. Objek Mamajek memang mengejutkan. Sejak saat itu, belum pernah ada lagi kurva cahaya seperti milik Super Saturnus yang terdeteksi. Super Saturnus telah menambahkan babak baru pada pemahaman kita tentang pembentukan sistem cincin. Sekian penjelasan Super Saturnus kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Eksoplanet adalah semua planet yang ada di luar tata surya kita. Sebagian ada yang melayang-layang bebas atau disebut dengan planet pengembara. Ada yang bergerak mengelilingi pusat galaksinya. Ada juga yang mengorbit 1 atau 2 bintang induk. Untuk pertama kalinya, para astronom menemukan eksoplanet pada tahun 1990-an. Sejak saat itu, para ilmuwan telah menemukan ribuan planet seperti ini. Dan sekarang, kamu juga bisa mengamatinya. Oh iya, ada bocoran nih. Beberapa eksoplanet kelihatan cukup aneh. Ada juga eksoplanet lain yang menyerupai bumi dan mungkin bisa mendukung terbentuknya kehidupan.
Eksoplanet terdekat dengan Bumi adalah Proxima Centauri b dan jaraknya cuma 4,2 tahun cahaya dari Bumi. Baru-baru ini, para astronom telah mengamati kalau planet ini kemungkinan menyerupai Bumi, bahkan lebih dari yang mereka duga sebelumnya. Ukurannya cuma 17% lebih berat dari planet asal kita. Planet ini mengorbit bintang yang lebih redup dan lebih ringan dari matahari. Proxima Centauri b berada di tengah zona laik huni bintang tersebut. Berarti kemungkinannya ada air berwujud cair dan mungkin di situ ada kehidupan. Rupanya, eksoplanet tersebut terkunci secara pasang surut dengan bintang induknya. Artinya, salah satu sisinya selalu menghadap ke sang bintang, dan di sisi lainnya selalu gelap gulita. Para ilmuwan belum mengetahui keberadaan atmosfer di planet ini. Objek antariksa ini melintas terlalu dekat dengan bintangnya dan menyelesaikan satu orbitnya selama 11 hari di Bumi. Radiasi dari bintang induk mungkin telah menarik udara planet menjauhnya. Kalau memang begitu, Proxima Centauri b gak akan mungkin memiliki air berwujud cair di permukaannya. Gliese 832c berjarak 16 tahun cahaya dari Bumi. Dalam hitungan kosmik, jarak segini bisa dibilang sangat dekat sekali. Eksoplanet ini 5 kali lebih besar dari Bumi dan bergerak lebih dekat ke bintang induknya. Itu sebabnya 1 tahun di situ cuma berlangsung selama 36 hari. Tapi karena bintang ini termasuk bintang katai merah yang jauh lebih dingin dan redup dari matahari, Gliese 832c mendapat cahaya dan panas sebanyak planet kita. Tapi masih belum diketahui pasti kemiripan antara Gliese 832c ini dengan Bumi. Mungkin planet ini punya atmosfer yang jauh lebih tebal, sehingga menciptakan efek rumah kaca secara besar-besaran. Fenomena ini bisa terjadi saat planet menyerap lebih banyak panas dari bintang induknya, bahkan melebihi dari jumlah yang bisa dilepaskan kembali keluar angkasa. Jadi, Gliese 832c ini lebih mirip dengan Venus yang membara dibandingkan dengan Bumi yang relatif dingin. Planet mirip Bumi lainnya, TOI 700d, berjarak 100 tahun cahaya dari kita, tepatnya di konstelasi Dorado. Planet ini mengorbit bintang katai kecil dan agak dingin, yang kurang lebih 40% lebih besar dan lebih berat dari matahari. Suhu di permukaannya setengah kali dari suhu bintang kita. Planet terluarnya, yaitu TOI 700d, hampir seukuran Bumi. Planet ini juga berada di zona laik huni bintang induknya. Suar dari TOI 700 nggak mencapai planet ini, sehingga semakin membuka peluang kalau eksoplanet ini laik huni. Dengan kata lain, planet tersebut berpotensi mampu membentuk dan mempertahankan kehidupan. Para ilmuwan belum tahu pasti kondisi di permukaannya, tapi salah satu simulasi komputer yang mereka buat menunjukkan kalau planet tersebut diselimuti lautan. Objek antariksa ini punya atmosfer yang sangat padat, dan sebagian besarnya terdiri dari karbon dioksida. Para astronom mengira atmosfer serupa berada di sekeliling Mars saat planet ini masih muda. Tapi model 3D lain menunjukkan TOI 700d sebagai planet tanpa awan di seluruh permukaannya. Mungkin Bumi kita juga akan seperti ini kalau nggak tertutup oleh lautan. Angin di TOI 700d bergerak menjauh dari sisi malamnya, lalu bertemu di area yang langsung menghadap dengan bintang. Ada sebuah eksoplanet yang kelihatannya paling menonjol karena punya warna magenta yang cantik. Kamu bisa menemukannya di konstelasi Virgo. Planet tersebut bernama Gliese 504b, dan jarak antar planet ini dengan bintang induknya sekitar 9 kali jarak Jupiter ke matahari. Planet ini masih relatif baru dan sinarnya masih panas, sehingga permukaannya kelihatan pink. Cuma berjarak 20 tahun cahaya dari matahari, ada planet pengembara unik yang berkeliaran di galaksi Bima Sakti. Dan meskipun nggak mengorbit bintang manapun, planet ini masih punya medan magnet yang sangat kuat. Besarnya sekitar 4 juta kali lebih kuat dari medan magnet Bumi. Eksoplanet ini juga menghasilkan aurora yang sangat cantik. Saat menemukannya pada tahun 2016, para astronom hampir yakin kalau planet tersebut katai coklat, yang notabene terlalu besar untuk menjadi planet tapi terlalu kecil untuk menjadi bintang. Tapi kemudian, para ilmuwan mendapat bukti kalau objek luar angkasa ini nggak cukup besar untuk menjadi katai coklat. Meski begitu, planet ini memang paling bongsor di antara teman-temannya. Dibandingkan dengan Jupiter, planet terbesar di tata surya kita, planet katai ini punya diameter 1,2 kali lebih besar dan bobotnya melebihi 12 kali lebih berat. Menurut perkiraan para astronom, medan magnet yang sangat kuat
membantu planet ini menghasilkan aurora. Tapi anehnya, proses pembentukannya berlainan dengan aurora di bumi. Mungkin karena satelit dan eksoplanet ini telah membantunya menghasilkan fenomena cantik ini. Setelah menempuh jarak 20.000 tahun cahaya dari bumi, kamu akan berada di dekat Katai Merah di konstelasi Sagittarius. Bintang ini sangat dingin dan kecil. Beberapa tahun cahaya dari bintang dingin ini juga ada sebuah planet. Planet ini sangat berjauhan dengan bintang induknya, jadi cuma menerima sedikit panas. Suhunya termasuk paling dingin di antara planet lain yang pernah terdeteksi. Suhu permukaan rata-ratanya kurang dari minus 218 derajat Celcius. Itu sebabnya seluruh planet tertutup lapisan es yang tebal. Kalau kamu menginjak permukaannya, kamu tidak akan melihat apapun selain gletser, dataran, dan pegunungan es. Tapi tetap saja, para astronom mengklaim kehidupan mungkin ada jauh di bawah permukaannya yang beku. Semua karena inti planet ini kemungkinan akan menghasilkan panas yang cukup untuk melelehkan sebagian es bagian dalamnya. Dalam hal ini, di planet ini mungkin ada lautan bawah permukaan yang sangat besar, bahkan mungkin dipenuhi dengan bentuk kehidupan yang aneh. Salah satu planet ekstrasurya tertua yang kita ketahui adalah TSRB 162026b. Umurnya sekitar 12,7 miliar tahun, hampir 3 kali lebih tua dari bumi yang muncul 4,5 miliar tahun yang lalu. Ini juga berarti bahwa planet Genesis terbentuk hanya sekitar 1 miliar tahun setelah Big Bang. Planet ini begitu tua dan 2 bintang induknya mampu berevolusi menjadi katai putih dan pulsar yang menghasilkan hampir 100 putaran setiap detik. Pagi hari di planet ini pasti kelihatan sangat cantik. Eksoplanet yang satu ini pasti belum pernah kamu lihat sebelumnya. Nama lainnya adalah Super Saturnus atau Saturnus disuntik steroid. Itu karena J1407b memiliki sistem cincin kolosal. Ukurannya 600 kali lebih besar dari cincin Saturnus kita. Planet unik ini berjarak 434 tahun cahaya dari bumi dan menjadi satu-satunya planet yang kita ketahui memiliki cincin mirip Saturnus. Kalau planet J1407b ini menggantikan Saturnus di tata surya kita, cincinnya akan terlihat beberapa kali lebih besar dari bulan purnama. Para astronom telah mendeteksi celah di tengah cincin tersebut, dan kemungkinan besar ada satelit ekstrasurya seukuran Mars yang mengorbit planetnya dari dalam celah ini. Kalau tinggal di satelit ini, kamu akan menikmati pemandangan spektakuler setiap kali menatap langit. Eksoplanet WASP-12b bisa melahap cahaya yang datang dari bintangnya dan menjadi salah satu planet tergelap yang kita ketahui. Bagian siangnya menyerap cahaya yang masuk, jadi nggak memantulkannya kembali ke luar angkasa. Planet besar seukuran 2 kali lipat dari Jupiter ini memerangkap lebih dari 94% cahaya yang mencapai atmosfernya. Karena itulah suhunya sangat panas, bisa melesat sampai 2500 derajat Celcius atau hampir setengah kali suhu permukaan matahari. WASP-12b bergerak sangat dekat dengan bintang induknya sehingga hanya perlu waktu 1 hari untuk menyelesaikan satu orbitnya. Sisi malamnya nggak sepanas siang hari, cuma 1200 derajat Celcius. Karena perbedaan suhu ini, uap air dan awan berkumpul di atas permukaannya. Pusaran material dari atmosfer yang sangat panas tumpah ke bintangnya secara berkala. Sekitar 4.000 tahun cahaya dari bumi, ada eksoplanet yang mungkin menyerupai sebongkah berlian besar. Ukurannya 5 kali lipatnya bumi, tapi kala revolusinya cuma selama 2 jam 10 menit. Objek antariksa ini merupakan pulsar yang berputar dengan kecepatan 10.000 kali setiap menit. Dan sejauh ini kepadatannya paling tinggi di antara planet lain yang kita temukan. Sebagian besarnya terdiri dari karbon super padat, dan menurut para astronom, karbon ini bisa mengkristal. Kalau prediksi mereka benar, maka sebagian dari planet ini berupa berlian. Saat malam hari, WASP-76b diguyur hujan besi, dan saat siang hari, suhunya naik sampai 2400 derajat Celcius. Yang mampu menguapkan kebanyakan logam. Eksoplanet ini sedikit lebih kecil dari Jupiter dan sejauh 640 tahun cahaya dari bumi. Kondisi cuaca yang mengerikan di dunia ini disebabkan oleh orbitnya yang gak biasa. Jarak antara WASP-76b dengan bintang induknya 10 kali lebih pendek dari Merkurius ke matahari.
Itu sebabnya bintang dan planet besar tersebut terkunci secara pasang surut. Salah satu sisi warp 76b selalu menghadap ke sang bintang dan sisi lainnya selalu gelap gulita. Eksoplanet berwarna biru cerah ini berjarak 62 tahun cahaya dari bumi. Ukurannya sedikit lebih besar dari Jupiter dan terlihat tenang. Warna birunya mungkin mengingatkanmu pada bumi, tapi penampilannya ini menyembunyikan sifat menakutkan. Rona indahnya dihasilkan dari atom dan partikel silikat yang membentuk atmosfer. Tapi kecepatan angin di situ bisa mencapai 8.700 km per jam, 7 kali lebih ngebut dari kecepatan suara. Dan suhunya bisa mencapai 870 derajat Celcius. Tapi itu belum seberapa. Di planet aneh ini, terjadi hujan kaca yang arahnya menyamping. Jadi, kalau kamu mau pelesiran keluar angkasa, sebaiknya coret aja planet ini dari daftarmu.